Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Himas YouTube channel. Kali ini kita akan memasuki episode Moms and Kids karena kita akan bahas-bahas seputar ibu dan anak. Oke Moms, di video kita kali ini sudah ada nih beberapa bahan yang ada di depan saya, dan pastinya Moms juga sudah baca juga judulnya, yaitu kita akan membahas tentang Cloudy versus Postpak. Nah, akan ada 3 segmen nantinya di sini. Yang pertama adalah tentang perbedaan Cloudy, Postpak dan juga ATP apa ya. Terus nanti habis itu kita akan sedikit breakdown atau ulas beberapa merek yang pernah saya gunakan sejauh ini tentang Cloudy dan juga ATP. Terus nanti ada tips and trick untuk memilih sebelum membeli Cloudy. Oke, kita bahas satu-satu ya Mams. Tapi jangan lupa sebelumnya tolong klik dulu tombol subscribe, kemudian like, share jika merasa ini bermanfaat, dan juga komen kira-kira ada susah apa sih atau kurangnya apa sih di konten-konten kali ini, dan kira-kira apa yang pengen dibahas lagi di konten Moms and Kids berikutnya. Oke? Dan jangan lupa juga bunyikan tombol loncengnya biar tahu video-video terbaru dari kami. Oke Mom, sebelum masuk ke segmen yang pertama, sebelumnya saya ingin sedikit bercerita nih. Konten ini saya bikin karena ada pertanyaan dari beberapa teman tentang penggunaan Cloudy dan juga Postpak. Gimana sih cara milihnya, kemudian apa sih bedanya, susah suka dukanya menggunakan Cloudy, seperti itu ya. Karena memang kebetulan dari awal kelahiran anak saya yang pertama, Anin, itu saya pakai popok biasa, popok kain yang biasa diikatkan di perut gitu. Itu sampai kurang lebih dia berumur 4 bulan sih ya. Nah, terus tapi ketika dia usia 11 hari itu saya pakaikan Cloudy untuk perjalanan ke rumah uyutnya yang kurang lebih durasinya 1 jam lah ya, hanya untuk mengantisipasi supaya di jalan kalau pipis aman. Karena di situ saya memang waktu itu prinsipnya coba jangan dulu kenalkan ke Postpak gitu seperti apa. Tapi memang kenyataannya pada usia Anin di 7 bulan kami harus perjalanan cukup jauh waktu itu ke Jakarta, dan biasalah ya namanya di sana kita suka hangout ke mall dan lain sebagainya. Itu merasa cukup kesulitan ketika waktu itu berdua cuma sama ayahnya aja, bertiga sama Anin, dan di situ ketika kita makan di sebuah restoran dia pup dan kita lupa nggak bawa Cloudy tambahan gitu. Akhirnya mau nggak mau di situ beli Postpak dan kita gantikan di situ, dan terpikir memang harus ada porsinya kita menggunakan Postpak dan ada porsinya juga kita menggunakan Cloudy, karena tidak mungkin pada perjalanan-perjalanan yang seperti itu kita harus cuci-cuci Cloudy gitu kan, nggak mungkin ya. Padahal kalau misalnya Cloudy tidak langsung dibersihkan juga, apalagi ada pupnya, itu nanti akan lebih susah juga untuk membersihkannya. Gitulah Moms, kira-kira sekilas tentang pengalaman saya menggunakan Cloudy. Nah, sekarang kita masuk aja ke segmen yang pertama. Di sini review Cloudy. Di sini nanti akan saya review di segmen yang kedua tentang merek-mereknya. Ada 6 merek yang pernah saya gunakan, mulai dari May, Z2, mungkin ini yang paling familiar di Moms ya. Terus sekian Kuhui, George, Baby Grow, dan juga Cuddle Me. Itu. Baik, yang pertama adalah perbedaan Postpak dan juga Cloudy ya. Nah, sekarang kalau kita lihat Postpak nih ya. Ini otomatis adalah popok sekali pakai. Jadi dia hanya bisa dipakai 1 kali, kemudian tidak bisa dicuci ulang dan akan menimbulkan sampah yang cukup banyak karena 1 hari penggunaannya idealnya itu per 4 atau 5 jam kita ganti. Berarti kalau 1 hari itu ada 24 jam, minimal kita ganti 4 kali lah ya. Kalau masa tidur kan kadang-kadang anak-anak itu nggak banyak pipis gitu kan, jadi ya minimal 4 kali atau bisa lebih gitu kan. Kemudian yang kedua adalah karena materialnya ini berbahan dominasi plastik ya, jadi dia lebih rawan iritasi di kulit bayi yang terutama sensitif. Kalau misalnya kulit bayinya itu tidak sensitif pun, misalnya dia memakainya durasinya terlalu lama, dia juga bisa merah-merah atau nanti lama-lama ruam seperti itu ya. Nah, tapi kelebihan dari Postpak ini adalah dia itu praktis, ringan, dan juga slim. Lihat aja nih Moms, kita bisa bayangkan dong kalau misalnya kita bepergian bawa tas emak-emak yang isinya rempong gitu ya, terus kita bawa Postpak, otomatis dia akan menghemat tempat dan sangat simple, ringan dibawa, nggak berat. Pun nanti ketika dia ada isinya, kita tinggal buang aja.
itu praktis gitu, dan dia slim. Itu tentang pospak. Nah, gimana tentang Cloudy? Kebalikannya nih Mams, kalau Cloudy itu pasti dapat dicuci ulang ya, karena materialnya adalah kain. Otomatis dia akan lebih ramah lingkungan karena tidak banyak menimbulkan sampah seketika itu gitu. Nah, kemudian dia lebih minim iritasi karena kain ini memang dirancang untuk lebih breathable, kemudian lebih nyaman di kulit bayi sehingga minim iritasi seperti itu. Dan ada kurangnya juga Mams. Kalau tadi si pospak itu lebih ringkes, lebih praktis, otomatis nih kalau Cloudy kita harus agak sedikit ribet karena ketika dia kotor kita harus buru-buru untuk membersihkan atau mencuci gitu. Terutama kalau misalnya dia kena pup. Kalau cuma kena pipis, biasanya satu hari saya cuma cuci 2 kali nih, pagi sama sore bareng sama anak saya mandi. Kalau dia pas mandi, selesai mandi saya biarin di bak gitu ya, terus saya cuci-cuci Cloudy gitu. Nah, itu satu hari 2 kali itu cukup gitu. Kalau hanya kena pipis, kalau kena pup langsung dibersihkan. Nah, terus dia kalau dibawa-bawa itu lebih bervolume. Nih, kita bandingkan aja pospak yang setipis ini dibandingkan dengan Cloudy yang dia berlapis-lapis seperti ini. Mungkin ini kisarannya bisa satu Cloudy itu setara dengan volume 3 pospak gitu ya. Makanya penggunaan pospak itu lebih disarankan untuk bepergian jarak jauh kalau menurut pengalaman saya kayak gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke perbandingan antara pospak dan juga Cloudy ya Mams ya. Nah, kalau di sini pasti yang jadi salah satu poin utama headline-nya Mams untuk membandingkan penggunaan Cloudy dan juga pospak, salah satunya harga mungkin ya, atau budget gitu ya. Setelah tadi secara kualitas dan penggunaannya kita bedakan masing-masing. Nah, kalau pospak, range harga satuan pospak yang saya riset dari marketplace itu kita anggarkan satu pospak itu antara 1.500 sampai 3.000 rupiah. Itu semua tergantung dari merek, ukuran, kemudian kita belinya itu eceran atau pas banyak gitu ya. Karena kalau yang satu pak yang besar itu otomatis dia harga satuannya akan lebih murah, jatuhnya seperti itu. Tapi rata-ratanya kita anggaplah satu pospak ini harganya adalah 2.000 gitu ya Mams. Nah, rata-rata kebutuhan satu hari seperti yang tadi kita ulas itu minimal kita menggunakan 4 pospak ya. Kemudian berarti kalau satu pieces itu 2.000, satu hari kita butuh 4, otomatis satu hari kita butuh 8.000 rupiah untuk menggunakan pospak. Bagaimana dengan kebutuhan pospak selama 1 tahun? Nah, kita tinggal kalikan aja 365 hari, maka ketemunya adalah 2.920.000 rupiah. Itu budgeting pospak selama 1 tahun dengan harga satuannya 2.000 rupiah, penggunaan satu harinya 4 pieces gitu ya. Nah, bagaimana dengan penggunaan Cloudy? Kalau penggunaan Cloudy ini mungkin akan dibilang modalnya besar di awal ya, tapi kita lihat lagi hitung-hitungannya. Range harga satuan Cloudy itu bervariasi banget Mams. Ada yang mulai dari 10.000 sampai yang 70-80-an ribu. Bahkan saya kemarin sempat intip juga di marketplace itu ada yang sampai lebih dari 100.000. Cuman harga rata-rata yang ditawarkan itu adalah satuannya berkisar 30-40. Jadi kita anggap di sini kita hitung 35.000 ya. Kita ambil yang paling rata-rata. Nah, itu harga kebutuhan satu hari kita yang menurut pengalaman saya ya, itu membutuhkan kurang lebih 8 pieces. Ini semua tergantung dari durasi pipis dan seberapa banyak Mams mengganti Cloudy dalam satu hari. Kalau saya 8 pieces, harga satuannya adalah 35.000, maka kebutuhan satu hari itu adalah 280.000 rupiah. Nah, bagaimana dengan kebutuhan 1 tahun? Kalau kebutuhan 1 tahun Cloudy itu tidak 280.000 kita kalikan 365 hari, karena dia bisa dicuci ulang. Nah, yang sudah saya alami hampir 2 tahun usia anak saya ini, saya menggunakan 14 Cloudy. 14 Cloudy itu saya beli dalam waktu yang tidak bersamaan, otomatis nyicil berapa seperti itu dengan mix kain popok kain yang biasa. Dan itu ada beberapa yang sudah rusak, jadi bukan idealnya, optimasinya itu adalah 12 Cloudy. Itu saya gunakan hampir 2 tahun. Tapi sekarang kita gunakan aja masa maksimalnya Cloudy itu secara ideal itu 1 tahun ya. Walaupun ada beberapa merek yang memang dia long lasting banget, nggak rusak-rusak, nggak ini masih bagus gitu ya. Jadi kalau 1 tahun itu kita asumsikan 12 pieces kali 35.000.
yaitu 420.000. Wow. Pospak berapa tadi? 2.920.000 setahun. Clody 420.000 setahun gitu ya. Berarti perbandingannya adalah satu Clody ini setara dengan 6 pospak harganya gitu ya. Nah, bisa dong Moms kalau kita bayangin duitnya kita bisa gunakan untuk yang lain gitu ya. Nah, itu Moms kalau hitung-hitungan tentang pospak versus Clody, dan menurut saya memang kalau kita melihat secara hemat dan kita mau sedikit bersusah payah untuk mencuci, menjemur seperti itu, saya lebih mengarahkan silahkan cobain deh Moms pakai Clody gitu. Dan insya Allah nih saya juga menerapkan tatur atau toilet training ke anak saya itu mulai usia dia 1 minggu lahir, itu mulai diajarkan sama neneknya. Tapi saya pribadi baru mencoba itu pas usia anak saya 1 bulan, dan disitu terasa sekali bedanya karena kita lebih aware, kita lebih sensitif terhadap ekspresi anak ketika dia mau pipis, ketika dia mau pup, kita tahu dan kita cepat-cepat untuk bawa ke kamar mandi, kita bersihkan seperti itu ya. Itu juga bisa menghemat penggunaan popok kain seperti itu, atau pospak itu juga bisa lebih hemat karena ketika kita tatur kemudian kita balik lagi masih bisa dipakai lagi tuh pospaknya kayak gitu Mams. Kemudian Clody atau popok kain itu juga ada 2 macam Mam ternyata ya. Ada yang namanya Clody, ada yang namanya ATP atau Adjustable Training Pants. Nah, apa sih bedanya? Ini sama-sama popok kain ya, tapi beda di modelnya. Ternyata kalau Clody itu fungsinya adalah menggantikan pospak. Jadi dia modelnya itu hampir sama kayak pospak dan bisa digunakan dari newborn ya. Nah, ini ada 2 bagian, yang satu adalah cover, yang satu adalah insert. Dan dia itu terpisah antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita mau mencuci, ini dikeluarkan, kemudian kita cuci masing-masing, dijemur, baru nanti setelah kering kita masukkan lagi gitu. Nah, daya serapnya adalah 3-4 kali pipis untuk satu Clody. Tapi kalau saya sendiri, kalau misalnya anak saya udah pipis gitu ya, ada tercium aroma-aroma atau misalnya dia bilang pipis gitu ya, dia udah langsung ganti aja kayak gitu. Itu mengajarkan, mempercepat juga proses toilet training. Kemudian penggunaan Clody sendiri itu butuh stripping. Stripping itu apa sih? Stripping itu adalah perawatan khusus untuk mengembalikan lagi fungsi dari Clody supaya lebih optimal. Bagaimana optimal penyerapannya, bagaimana optimal kualitasnya seperti saat ketika kita beli baru. Itu namanya stripping. Nah, gimana dengan ATP? Oke. ATP ini fungsinya adalah celana tatur ya. Jadi dia memang didesain bentuknya adalah celana. Mungkin nah, dia fungsinya juga lebih baik digunakan saat anak usia 12 bulan. Mulai anak usia 12 bulan. Kenapa? Karena di situ dia udah otomatis lebih aktif ya kegiatannya. Jadi model pants ini sangat cocok dan dia di situ sudah mulai bisa babbling atau bicara sedikit-sedikit. Kita bisa ajarkan mulai toilet training yang sederhana. Ketika pipis berikan sinyal atau berikan informasi kepada kita, entah itu bilang pipis atau mungkin kita gesturnya yang berbeda dan lain sebagainya. Di situ udah mulai bisa terlihat. Nah, insert atau penyerapnya itu menjadi satu dengan celananya. Jadi di sini dijahit, tidak bisa kita pisah seperti kalau Clody. Kalau Clody kita pisahkan seperti ini. Kalau ini menjadi satu. Dan biasanya kalau saya mencuci ini sebaiknya dibalik. Jadi misalnya waktu pertama kali dijemur itu posisinya seperti ini, kemudian kalau udah yang luar kering, yang dalam kering kita balik. Nah, kalau enggak nanti yang sebelah udah kering, yang sebelah masih basah gitu. Nah, daya serapnya gimana? Daya serapnya cuma 1 kali pipis karena memang dia dirancang sebagai celana tatur, otomatis memberikan rasa tidak nyaman ketika ada basah atau ada kotoran yang ada di dalam sini. Nah, ini yang membuat anak-anak bisa mengungkapkan, belajar untuk mengungkapkan rasa tidak nyaman, belajar untuk mengungkapkan rasa bahwa dia pipis atau pup, seperti itu. Dan perawatannya itu lebih mudah daripada Clody karena tidak harus stripping. Jadi dia tidak harus ada perawatan khusus untuk mengembalikan fungsinya kembali seperti baru, karena memang dia rancangannya adalah seperti celana pada umumnya. Hanya dia memiliki lapisan yang lebih banyak gitu ya untuk menampung cairan gitu.
Ya Moms, ternyata kita baru bahas tentang perbedaan Postpac dan juga Clody plus ATP aja. Itu udah cukup banyak waktu yang kita gunakan ya Moms. Jadi kita pisahkan segmen berikutnya supaya nanti Moms juga bisa mengikuti perbedaan merek-merek yang pernah saya gunakan. Stay tune ya, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya tahu video-video berikutnya. Terima kasih.